itu rumahnya ini kan cuma 700 meter sekian mbak, masih 700 C itu kan mbak, itu pun kamera 4 mbak, udah saya nggak peduli itu. Nah terus kemarin itu yang saya bikin saya itu tertekan banget mbak, ini di kamar saya yang tempat tidurnya sama mbak neneknya itu dikasih kamera kemarin mbak. Saya tuh tertekannya begitu, itu padahal kan maksudnya kamar itu walaupun saya tidur, walaupun nenek tidur sama saya itu nggak pernah sama sekali gitu nggak pernah sama sekali. Kenapa harus dikasih kamera gitu? Alasannya katanya karena nenek itu sekarang sering sakit mungkin. Iya, nenek sering sakit. Kamu kan bisa lihat situ itu apa namanya itu juga nggak pernah ditutup gitu ya mbak. Nah, menurut mbak gimana dengan naruh kamera di kamar tidur gitu mbak? Kayaknya tuh saya itu nggak pernah, maksudnya saya itu pokoknya nggak ada privasi sama sekali di sini gitu, kayaknya nggak dihargai sama sekali gitu loh mbak saya itu. Oke, boleh saya jawab? Ya mbak, silakan. Oke. Pertama sampean tahu aku dari mana sayang? Dari YouTube atau Facebook? Di Facebook juga, di YouTube juga. Berarti tahu. Saya sering lihat konten-kontennya juga. Gitu. Oke, berarti kan tahu aturannya bahwa tidak menyebutkan siapa-siapa sudah benar. Karena saya juga cuman dengar curhatan kalian. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya cuman dengerin dari pihak sampean karena sampean butuh solusi aja. Oke, yang kedua, kamu di situ udah berapa lama sayang? Udah di kontrak kedua ini kurang 7 bulan mbak. Kurang 7 bulan, oke. Gini, kalau menurut pendapat saya yang pertama adalah sabarin aja. Karena sampean tidak bisa berbuat apa-apa. Karena banyak majikan sekarang 6 bulan sampai 3 bulan itu kalian harus punya nyawa double mbak. Kenapa saya bilang nyawa double? Karena majikan kalau nggak suka kapanpun bisa nginterminate sampean. Tapi saya berbicara dengan fakta dan peraturan, oke? Kalau tadi kan kita berbicara tentang hati ya. Maksudnya kamu harus berhati-hati karena majikan bisa nginterminate kapanpun dia mau. Tapi kedua, saya berbicara tentang peraturan. Dalam peraturan kamar tidur nggak boleh ada kamera. Kamar tidur tidak boleh ada kamera. Kamar tidur tidak boleh ada kamera. Kamar tidur nggak boleh ada kamera, mbak. Itu peraturan. Jadi itu sampean berbicara tentang peraturan ya. Tapi kalau sampean berbicara tentang keadaan karena nenek sakit itu wajar. Tapi peraturan melarang ada kamera. Apakah kamu sudah berbicara dengan agenmu? Belum mbak. Maksudnya saya mau minta solusi dulu ke mbak, apakah ini menyalahi aturan atau gimana? Menyalahi aturan. Saya itu gimana ya mbak? Itu menyalahi aturan. Saya melakukan apapun saya udah itu, maksudnya saya nggak pernah komplain sama sekali di sini mbak. Nggak pernah, walaupun itu soal makanan lebih baik saya beli sendiri gitu aja. Saya nggak pernah komplain sama sekali mbak. Bukan, karena agent akan membantu kamu sayang. Karena memang kamera tidak boleh. Itu peraturan tidak boleh di kamar ya. Kamu boleh ada kamera di tempat lain. Kamar mandi sama kamar tidak boleh. Kamar mandi sama kamar tidak boleh. Kecuali bayi ya, tidur sama bayi lah. Kan kameranya dek bayinya, bukan dek kamunya. Iya. Jadi coba berbicara dengan agenmu dulu. Sekali lagi kan kamu bukan anakku, jadi aku tidak bisa cross check sama maji kamu. Tapi kalau kamu anakku, maka aku akan langsung mencari maji kamu. Ngerti nggak? Jadi kamu coba bicara dengan agenmu dulu sayang. Itu menurut aturan nggak boleh ya? Nggak boleh. Saya itu nggak mikir, maksudnya udahlah, walaupun di rumah ini banyak kamera, mau 4 mau 5 silahkan, karena saya merasa nggak melakukan kesalahan. Tapi kalau di kamar tidur kayaknya saya tuh terganggu banget gitu loh mbak. Walaupun saya tuh tidurnya ya sopan, insya Allah sopan, saya nggak pernah pakai celana pendek, nggak pernah mbak, saya aktivitasnya nggak pernah. Walaupun musim mana majikan saya tahu saya nggak pernah pakai celana pendek atau baju yang gimana, nggak pernah. Karena insya Allah saya menjaga hijab saya gitu aja mbak. Bukan, sekarang bukan masalah kamu pakai celana pendek atau celana panjang atau apa sayang. Karena di kamar tempat tidur beristirahat, kenapa securiga itu maji kamu gitu. Dan itu dipasangnya kan baru-baru aja kan, benar tidak? Semalam. Lah ya, komplain aja sayang. Itu hak kamu untuk berbicara. Tapi saya gini loh mbak, saya itu masih mikirnya gini, kan saya itu mau mempertahankan kontrak saya itu sampai kurang 7 bulan lagi. Kan sekarang saya tahu peraturan dari pemerintah, kalau kita break atau break kita harus pulang ke Indonesia. Saya nggak mau lihat di situ mbak, nggak mau rekod saya jelek di sini tuh, itu saya pertahankan. Maksudnya saya
kalau saya masih kuat, saya akan ngomong. Tapi yang saya tekan, hati saya keberatan tekan tuh yang kamera di kamar ini Mbak, yang saya nggak nggak paham gitu ya. Makanya kan baru pasang aja sayang, lebih baik kamu bicarakan aja. Kalau nggak bisa ya itu tadi balik lagi sama pasalnya, majikan selalu benar tidak. Jadi coba dikondisikan, kamu berhak untuk berbicara sayang, paham nggak maksudku? Kamu itu berhak untuk berbicara bahwa kenapa harus taruh kamera. Kalau nggak, kamu harus ngomong sama agenmu dulu. Sekali lagi, privasi kamar mandi sama kamar itu memang tidak boleh dipasang kamera. Nah, iya itu majikan itu selalu gini loh Mbak, kalau ada apa-apa kenapa ya begitu, curiganya ke saya gitu. Maksudnya loh, saya tuh nggak tahu apa-apa, kemarin pun saya juga libur, padahal enaknya itu dari 2 minggu yang lalu itu, maksudnya namanya orang udah tua 88 tahun Mbak, itu orang sini kan maksudnya kayak jantung atau apa itu kan udah, maksudnya wajar lah kalau tiba-tiba neneknya drop atau gimana, itu wajar begitu insya Allah. Karena dulu pun saya pernah jaga nenek lumpuh hingga meninggal gitu, saya udah paham, insya Allah paham kok itu. Tapi kenapa kayaknya majikan itu memasukkan saya, kenapa kok bisa gini, kenapa tiba-tiba gitu, padahal kemarin saya nggak di rumah gitu Mbak. Nah, karena ibu AEO dia langsung pasang kamera di kamar gitu. Saya itu juga kaget kemarin loh, majikan bilang ini kamar kamu tak pasang kamera gitu, katanya aku bilang gitu loh Mbak. Sekali lagi yang saya bilang, menurut peraturan adalah tidak boleh, karena kamar tidur sama kamar mandi. Tapi kan kembali lagi ke sampean, apakah sampean siap seandainya hal terjelek majikanmu, karena kamu tidak setuju, maka majikan interminate kamu. Kan sekali lagi saya bilang, majikan itu punya pasal yang kita sebagai pembantu tidak punya pasal. Majikan itu punya pasal 1 ayat 1. Majikan itu selalu benar, majikan itu tidak pernah salah. Ngerti nggak maksudku? Iya. Jadi berbalik lagi sama sampean. Gini loh Mbak, kita itu punya resiko 1. Kalau kita berani komplain, itu mereka yang interminate. Jadi mereka itu tidak akan mengaku bersalah. Majikan kan kebanyakan seperti itu tuh sayang. Tetap yang salah itu pembantunya gitu. Kenapa saya selalu buntu di solusi saat kalian tidak bergerak? Karena memang yang kena efeknya kan kalian. Kalau aku kan cuma ngomong aja. Sekali lagi efeknya kan dek kalian. Kayak aku bilang, Mbak sabaro Mbak wes beno gak apa-apa. Tapi kan sampean yang kena juga. Tapi kalau aku bilang Mbak bergerak Mbak, tapi yang kena tetap sampean. Aku cuma ngasih solusi. 1, itu memang peraturan mengatakan tidak boleh ada kamera di kamarmu, kecuali bayi, karena mereka ngawasin bayi ya. Kalau orang tua saya tidak pernah tahu kalau orang tua sampai dikamerain. Dan yang kedua, kamar mandi. Tapi kalau sampean takut di interminate, ya bertahan dulu. Benar-benar serba salah Mbak. Iya, kita ini posisi sampean, posisi semua orang di sini nih makan buah si malakama Mbak. Dilanjutin sakit, nggak dilanjutin sakit. Tapi karena kesakitan ini hampir selesai setelah 6 bulan, lebih baik menjalani kesakitan ini gitu loh. Dan saya tahu sampean tidak bersalah, ya udah jalanin aja. Dan sampean pakai baju sopan, dan sampean kenapa dia begitu takut, itu hak dia, wes jarno ae wes Mbak. Digawe legowo ae. Paham nggak maksudku? Lek sampean makan hati, mampu sendiri kita. Bener-bener mampu sendiri kita, jangan diambil hati. Ngerti? Iya Mbak, saya itu yang saya itu udah gini Mbak, maksudnya gini, walaupun di apa ya, ke dapur itu dua kamera sekaligus mengarah ke dapur Mbak itu, saya itu udah, saya nggak mau mikir lah, ya udah saya udah beli makanan sendiri, dan nggak mau ngirim makanan kamu, udah, maksudnya saya udah nggak mikir itu loh Mbak. Tapi kok semakin saya diem, dianya semakin kayak gitu sama saya gitu Mbak. Oke, sebenarnya gini aja Mbak. Karena majikan kalau sudah renew seperti itu. Jadi kekuatannya sampean, ya memang majikan harus renew. Renew semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin ruwet. Bener nggak? Iya. Jadi intinya sampean harus kuat-kuat sendiri, sabar-sabar sendiri. Kalau sampean masih butuh uang, ya bertahan. Nggak butuh uang, tinggalkan. Saya itu benar-benar mikir berulang-ulang kali, sampai saya kan punya riwayat asam lambung Mbak, sampai beberapa hari ini
kayaknya nggak bisa makan gitu Mbak. Saya ya Allah kok segitunya gitu loh Mbak. extend 個 passport 咧，要換 passport 咧，係 consul 嚟㗎嘛，通常要搞幾耐㗎？2個月前要登記定係？係啊，3個月之前要單嘅。網上 apply 啊？係啊，即係唔可以 walk in 嘅？唔可以，係上網先申請，跟住幾時幾多號，跟住先整個 passport。禮拜六日得唔得㗎？睇下佢幾時 apply 咯。但係禮拜六日開嘅 consul。有開。哦，好。Paham ya Mbak ya? Jadi itu berbalik lagi sama Samen. Kalau Samen maunya seperti apa? Kalau Samen masih butuh uang ya bertahan. Kalau sudah sanggup di intermediate kapanpun ya pergi aja. Ngerti nggak maksud saya? Makanya kenapa majikan saya itu nggak mau ambil anak yang di sini Mbak. Soalnya mungkin kalau anak yang di sini ya dia akan bisa membantah gitu. Tapi walaupun dulu saya pernah di sini, saya itu dulu biasanya pernah di sini Mbak 10 tahunan. Terus ya aku terus karena ada kebutuhan anak, ya saya kembali lagi gitu loh. Ya wes sekarang kurang 6 bulan lebih baik menurutku bertahan. Kalau Samen masih pingin cari majikan lagi. Paham nggak sayang? Iya sih Mbak, makanya tadi saya cuma ingin tahu apakah ini menyalahi aturan atau menyalahi aturan. Gitu loh. Menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Tuh. Ya. Paham ya? Terima kasih Mbak Yuni ya. Iya sayang, terima kasih. Oke, Papa. Terima kasih Mbak Yuni ya. Yuk, Papa. Ya, sama. Ya, bye. Oke, sekali lagi kita berbicara tentang peraturan ya, Mbak ya. Cacanya sudah menjalankan kewajiban, tapi kan dia juga punya hak juga ya. Masa kamar tidur aja disorotin kamera? Saya kurang tahu. Apa sih yang dilihat dari seorang Cece kalau saat tidur? Dia juga nggak main HP. 我真係唔明個僱主姐，我唔知佢諗乜嘢啊！工人姐姐瞓覺啫，使唔使太 cam 啊？使唔使裝 cam 啊？我真係唔明咯。Terserah mereka lah. Karena sekali lagi ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar, Cece selalu salah. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya berbicara tentang peraturan. Tapi ingat, peraturan dan peraturan. Tapi kalau berbicara masalah hati, ya repot juga karena kita masih butuh uang. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai ketemu.